ada dugaan permainan kuota impor. Terus kemarin juga Pak Purbaya, Menteri Keuangan kita bilang mau nyikat mafia. Salah satunya yang disebut adalah benang gitu. Ini temuan kita kira terkait dengan ini nggak? Ketika di cross check ya ternyata seperti itu gitu. Jadi mereka memang tidak memiliki kapasitas produksi yang sebanding dengan kuota impor yang mereka miliki. Jadi mereka menjual lagi yang impor mereka jual lagi ke produsen-produsen tekstil yang membutuhkan bahan baku benang tadi. Ini benang kan masuk, Ya. kain juga masuk. Oh iya. Nah, kain juga masuk. Terus kain finish juga masuk. Nah ini sekarang garment mulai masuk. Baju gitu ya. Baju. Jadi marketnya, jadi antar importir pun sekarang rebutan. Pas kuartal 2 lalu sempat mengumumkan gitu ya bahwa industri tekstil ini salah satu yang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi cukup besar gitu kan. Berarti kan kalau Akang bilang tadi lesu gitu, kenapa ini datanya beda sama yang dipegang dengan Kemenperin Nah, gitu. itu. Halo, balik lagi dijelasin dong bareng gue Goida Rahma. Praga Utama. Dan gua Mamang Cesar. Sebentar dulu nih. Ini beda acara kayaknya ya. Iya, ini jadi putar Halo. dong atau jelasin balik nih. Ada Praga di sini. Iya nih, lagi ditugasin dijelasin dong. Asik. Pindah ke jelasin dong. Mulai Makin rame nih kita jadinya. Jadi lu nanti bakal terusan jelasin dong ya. ya sepertinya begitulah. Kita bareng-bareng nanti ya. Nah, oke Lo lah. nggak jadi cowok sendiri lagi. Iya ya. Gue bisa pakai peci lagi nanti. Mau jelasin apa kita hari ini kok? Ya, jadi kita mau jelasin tentang dugaan bagi-bagi kuota impor benang ini dari Cina di lingkaran Kementerian Perindustrian, Mang. Permainannya kayak gimana, Go? Siapa aja yang main nih? Nah, dugaannya ini ada ex-pejabat Kemenperin nih, Mang. Wah, menarik nih kayaknya. Tapi sebelum lebih jauh, gue mau ngasih tahu dulu apa yang lagi rame di situs tempo.co. Yang pertama di free content, itu lagi rame soal mobil nasional nih. Wacananya hidup lagi. Jadi pemerintah Prabowo setelah sekian lama, setelah sebelumnya di pemerintahan Jokowi ya, soal lewat SMK, Ya. ada lagi nih wacana membuat untuk mobil nasional. Nah, sekarang mau yang memang dipakai oleh Presiden Prabowo. Yang pindad ya. Betul, bahkan Presiden bilang untuk proyek ini sudah diajukan menjadi proyek strategis nasional lewat Kementerian Perindustrian. Nah, yang kedua, di Premium Harian, kita menguliti soal cerita di balik penunjukan Direktur Utama yang baru Garuda Indonesia. Jadi, ini kan temannya Prabowo sendiri nih yang ditunjuk jadi Direktur Utama Garuda Indonesia ya. Glenn Kairupan ya. Glenn Kairupan, nah betul. Nah, ceritanya justru menarik karena mulainya ini gara-gara Presiden Prabowo sendiri kecewa dengan kinerja Garuda selama semester 1 2025. Jadi dia minta ada perbaikan dan akhirnya digantilah direksi termasuk penambahan 2 direktur Asing warga ya. negara asing. Ini kan dan Antara juga udah ngomong nih bahwa BUMN sekarang udah boleh diisi oleh direksi dari warga negara asing. Sementara di Premium Mingguan kita akan bahas selain ini ya soal tekstil, kita akan bahas soal bagaimana disrupsi teknologi artificial intelligence mengganggu bisnis media. Jadi sekarang itu ternyata banyak pembaca media, pembaca berita gitu ya, yang udah mengubah habitnya dengan membuka AI untuk mendapatkan informasi. Nah ini ternyata lumayan mengganggu bisnis media lah di Indonesia gitu. Nanti lengkapnya bisa dibaca di majalah Tempo. Nah, kan seru ya. Makanya kalau mau baca laporan jurnalistik Tempo, klik link yang ada di deskripsi. Dan jangan baca dan sebarkan produk bajakan karena di situ ada hak ciptanya. Dan untuk mendukung jurnalisme berkualitas, kalian bisa langganan Tempo Plus. Nah, kita mau lanjut lagi nih bahas soal tekstil. Jelasin soal tekstil. Nah, karena banyak juga komentar yang meminta kita menghadirkan ya pelakunya langsung lah gitu, jangan cuma host doang yang ngobrol. Makanya. Nah ini kita hadirkan Kang Redma ya. Kang Redma ini adalah Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen gitu ya. Nanti Kang Redma akan bantu kita mengelaborasi sebenarnya seperti apa gitu yang terjadi di industri tekstil dan produk turunannya gitu ya. Nah sebelum itu kita lanjut dulu ke Goida gitu, temuan kita apa aja. Nah iya, jadi kita nih punya cerita ya gitu awalnya dari pelaku usaha gitu di industri tekstil. Mereka banyak mengeluh nih soal kuota impor, sistem kuota impor dari China khususnya ya terkait benang itu tuh nggak transparan gitu. Jadi selama ini pembagiannya
nggak jelas gitu ya, diberikan kepada siapa, bagaimana gitu, dan pastinya produsen-produsen yang membutuhkan benang ini justru mengeluh karena sering sekali misalnya mereka ada kebutuhan impor 1 juta benang gitu ya, 1 juta meter benang itu cuma dapat setengahnya gitu. Nah, belakangan diketahui itu ada praktik ya, bagi-bagi kuota impor ini sejak 2018 dugaannya, diduga ya. Ini sudah dimulai. Jadi ini diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang ketika ditelusuri itu justru mereka ini tidak memiliki kapasitas produksi yang memadai. Jadi misalnya gini, mereka mendapatkan kuota impor misalnya 50 juta meter gitu ya, tapi mereka kapasitas produksinya pas dicek ternyata nggak sebesar itu. Nah, atau bahkan yang temuan yang kita dapat gitu ya, mereka sama sekali tidak memiliki kapasitas produksi, atau ketika ditelusuri mereka ternyata bukan produsen, mereka ya murni importir yang menjual benang impor tadi kepada yang membutuhkan produsen tekstil di sini gitu. Wah, menarik nih berarti infonya ya. Berarti teman-teman asosiasi juga udah tahu sejak lama atau sebenarnya ini baru nih buat teman-teman asosiasi sendiri, Kang? Sebetulnya ini udah lama sih ya. Jadi kalau tadi duganya 2018 gitu kan. Sebetulnya dari 2016 ini udah mulai. Nah, cuman yang paling aktif nih, mulai paling banyak dan mulai menghantam industri itu sejak 2022. Sejak 2022 ya, sekitar pertengahan 2022 nih barang mulai masuk lagi banyak. Nah, di situ kelihatannya ada lonjakan kuota yang besar gitu. Jor-joran ya. Jor-joran. Apalagi habis pandemi gitu ya kan. Makanya kalau kita ngeliat data import, sebetulnya data import itu naik dari 2016 naik, tapi naik tajamnya di 2000. Kalau kita ngeliat 2000 sebelum pandemi ya, 2021 lah, 2021 habis pandemi baru selesai, sampai 2024 untuk import benang itu naik hampir lebih dari dua kali lipat. Sekarang 2024 itu benang import 380 ribu ton. Padahal sebelumnya kalau kita bicara 2021 itu masih sekitar 200 ribu ton gitu ya. Kain juga sama. Sekarang udah 900, hampir 1 juta ton. Nah, kalau kita bicara 2021 ke bawah masih sekitar 600-an. Kang, tapi sebelum jauh ya, saya pengen tahu sebetulnya kondisi industri benang di Indonesia, tekstil lah ya, di Indonesia itu seperti apa? Kenapa dibutuhkan impor? Karena memang kapasitas produksi kita terbatas, atau ada jenis benang dan kain yang memang tidak bisa diproduksi sehingga harus beli dari luar negeri gitu? Itu yang kita tanya sebetulnya. Itu yang malah jadi pertanyaan. Yang jadi pertanyaan kita ke pemerintah gitu ya. Padahal di sini kalau kita melihat kan industrinya kan pada tutup, artinya mereka bisa memproduksi sebetulnya. Cuman barang-barang ini kan kuotanya dikasih terus. Dan yang paling penting sebetulnya adalah praktek dumping. Jadi kuota ini sebetulnya dilakukan untuk mengendalikan impor. Karena tidak ada dumpingnya, tidak ada safeguardnya. Jadi bagian dari pengendalian impor. Nah, artinya sebetulnya barang yang masuk tuh dumping sebetulnya. Cuman supaya enggak merusak market, dikendalikan melalui kuota. Nah, yang jadi masalah kuota ini jor-joran. Begitu jor-joran ya tentu barang dumpingnya kan masuk gitu ya, harga dumpingnya. Jadi setelah dumpingnya masuk, dia nggak bisa bersaing tentu perusahaan-perusahaan ini gitu. Perusahaan-perusahaan nggak bisa bersaing, ya akhirnya satu persatu gulung. Ya. Karena kalau dari Cina kan ketika ya pasca pandemi sendiri kan produksinya berlebih gitu ya kan, betul. Sehingga harga dari sana tuh bedanya dengan produk lokal harganya bisa berapa jauh? 30% sampai 40% itu. Lebih murah kan? Lebih murah dumpingnya. Makanya ketika dia masuk ke sini pasti kehajar. Ya. Nah, ini menarik ya, ada dugaan permainan kuota impor. Terus kemarin juga Pak Purbaya, Menteri Keuangan kita bilang mau nyikat mafia, salah satunya yang disebut adalah benang gitu. Ini temuan kita kira-kira terkait dengan ini nggak? Gimana nih gue ceritanya gue? Iya, jadi sebenarnya ini sebelumnya juga udah ngobrol ya sama Kang Retma kalau memang APSIVI juga memang ada kirim surat ya ke Menteri Keuangan, ke Pak Purbaya gitu. Salah satunya memang minta perlindungan terkait dumping ini dari barang-barang Cina, selain juga memang praktik impor ilegal. Nah, ini juga udah ditanya langsung nih Kang kemarin ke Pak Purbaya ya. Nanya gimana udah dapat surat dari asosiasi tekstil segala macam itu, dan dia malah jawabnya, nah itu saya cari-cari suratnya, katanya ada kirim. Nah, gimana nih? Itu dia katanya
Pak Purbaya belum nerima kan. Nah, Mungkin kemarin mau dikirim lagi apa gimana? Nggak, kemarin terakhir kita udah confirm ke Kementerian Keuangan. Itu sudah diagendakan sih katanya. Untuk Jadi audiensi berarti ya? Mungkin ya, tapi audiensi langsung sama Pak Purbaya atau sama siapa kita belum tahu. Tapi itu sudah di bagian komunikasinya katanya sudah ada di situ. Tapi apa yang diminta sebetulnya Kang? Selain pelindungan, apa isi surat dari asosiasi? Isi suratnya sebetulnya kalau ke Pak Purbaya itu kan karena ranah dia kan terkait bea cukai ya. Di bea cukai itu wilayahnya wilayah importasi ilegal. Okay. Jadi importasi yang biasanya pakai borongan gitu ya, terus pakai pelarian HS atau nurunin nilai misdeclare lah kalau bahasa teman-teman bea cukai, misdeclare. Nah itu ranahnya di situ. Kita ngasih masukan bagaimana modusnya, perbaikan apa saja yang perlu dilakukan nih oleh bea cukai terkait di prosedur-prosedur di pelabuhan supaya itu tidak terulang. Dan tentunya pastinya perbaikan itu hanya akan jadi perbaikan dan akan dilobangi lagi kalau kalau nggak ada penegakan hukum. Jadi saya kira Pak Purbaya langsung ngambil langkah penegakan hukum itu udah betul gitu ya. Nah, tapi di sisi lain juga kan penegakan hukum juga perlu dibarengi sama perbaikan sistem. Karena ini sistemnya bocornya banyak. Nah, itu terkait itu ranahnya Pak Purbaya nih di bea cukai. Nah, kalau yang terkait yang kita bicara tadi itu ranahnya Kemenperin sama Kemendak. Karena itu terkaitnya sama kuota. Nah, pemainnya juga dia main juga. Jadi dia mainnya dua kaki nih, main borongan iya gitu ya, main kuota iya. Jadi kadang-kadang kalau harga borongannya mahal gitu, karena kita ribut biasanya nih, kalau kita ribut lagi ini borongannya bisa mahal tuh. Kalau borongannya bisa mahal, nah dia lari, dia pakai kuotanya dia nih. Impor borongan tuh maksudnya adalah impor yang dibarengkan produk-produk yang lain gitu ya Kang ya. Jadi satu kontainer. Sebetulnya kadang-kadang nggak banyak juga sih. Tapi karena dianggap ini borongan nih, dibilangin borongan itu. Karena sebetulnya HS-nya banyak di benang. HS-nya mungkin ada 10 HS, tapi benang-benang juga. Atau kain juga gitu ya. Tapi kan kain banyak nih HS-nya nih, ada kain poli, ada rayon, ada campuran-campuran. Nah, dibikin borongan. Nah, kadang-kadang diselipin di situ kain yang mana gitu ya. Yang seharusnya harganya misalnya dikenakan dumping gitu ya Kang ya. Tuh, jadi cara gampangnya gitu ya. Tapi kalau ini lagi mahal, nah dia pakai kuotanya dia. Kalau ini lagi murah, nah dia pakai borongan gitu. Jadi ada dua permainan lah ya. Permainan. Yang pertama kuota, bahwa kuotanya tadi masuk, tapi kemudian peruntukannya tidak untuk industri yang membutuhkan. Dan kedua yang tadi ilegal sebetulnya lewat borongan. Ilegal, gitu. Nah kalau yang ini kan benar-benar ilegal nih, nggak tercatat bea cukai nih. Yang borongan kan di bea cukai nggak ada catatannya. Nah kalau yang ini tercatat di bea cukai, tapi cara dia dapetin kuotanya yang ilegal. Ya. Ya gimana nggak industri lokal hancur-hancuran Kang? Gara-gara dua-duanya Tapi ini sebenarnya dari hulu sampai hilir semuanya tuh ada impor, ada permainan impornya gitu Kang ya? Permainan importnya ada dua besar pemain, dua kelompok lah, bukan dua kelompok besar. Kalau yang di hilir itu biasanya lebih banyak pakai borongan. Yang di hilir itu biasanya ngimportnya pakai yang jadi. Terus kain finish, kain yang udah ada motif ya, kain udah warna. Nah, itu biasanya pakai borongan. Dia jarang pakai kuota. Karena kan baru sekarang nih, baru di Permendak revisi Permendak 8 ada kuota pakaian jadi. Dulu kan nggak ada. Nah, kalau yang di hulu, benang sama kain mentah nih, kain yang belum diwarna, itu kebanyakan pakai yang ini, yang kuota. Nah, ada beberapa pakai borongan, tapi kebanyakan sih pakai kuota dia. Nah ini nambahin juga ya Kang Praga dan Cesar, kita tuh juga untuk menelusuri ini kita juga kirim koresponden gitu ya ke daerah gitu ya. Kebetulan kita juga dapat dokumen gitu yang berisikan daftar nama perusahaan-perusahaan lah yang menerima kuota impor gitu ya. Terus kita coba verifikasi, cek dan telusurin sesuai dengan alamat mereka, nama dan alamat mereka. Terus kita cek gitu apakah mereka pabriknya ada, terus kapasitas produksinya juga memadai. Nah kita salah satunya itu di Jawa Barat ya, kita kirim koresponden ke sana dan ternyata temuannya gitu ya seperti yang kita duga gitu kan. Kalau mereka ini nggak terlihat ada pabrik, bahkan beberapa laporan dari koresponden itu bentuknya hanya ruko. Bentuk ini ya, rumah produksinya betul. gitu ya. Padahal dia mendapatkan misalnya kuota impor itu tadi ya juta-jutaan gitu ya, juta-jutaan meter. Terus ada juga yang bentuknya hanya gudang.
Nah, terus ketika ditanya juga ya mereka nggak bilang ada produksi atau semacamnya gitu, kita temui karyawan-karyawannya. Tapi memang, dan ketika koresponden kita juga telusuri ya, di situ banyak berseliweran kontainer-kontainer besar yang diduga itu berisi muatan benang-benang impor tadi gitu ya, Kang Retma mungkin juga paham nih. Nah ya, jadi ketika di cross check ya ternyata seperti itu gitu. Jadi mereka memang tidak memiliki kapasitas produksi yang sebanding dengan kuota impor yang mereka miliki. Jadi mereka menjual lagi yang impor mereka itu, mereka jual lagi ke produsen-produsen tekstil yang membutuhkan bahan baku benang tadi gitu. Nah pastinya juga harganya lebih murah dibanding produsen lokal ya, produsen benang lokal yang tadi Kang Retma bilang ya 30-40% lebih murah gitu. Sebenarnya malah untung ya industri lokal kalau dapat benang murah kan. Nah, tapi gimana nih produsen benang ini pasti terdampak ya nggak Kang? Gimana Kang? Ya logiknya untung. Tapi yang jadi masalah gini lagi, jadi masalah adalah ini benang kan masuk, kain juga masuk. Oh iya. Nah, kain juga masuk. Terus kain finish juga masuk. Nah ini sekarang garment mulai masuk. Baju gitu ya? Baju, udah baju. Jadi marketnya, jadi antar importir pun sekarang rebutan. Rebutan market gitu. Karena ini kalau mungkin nggak tahu nih apa dari teman-temannya Mbak Goida nih. Kalau kita ngeliat di pinggir-pinggir jalan tuh, oh itu masih bok-bok benang sampai keluar tuh gudangnya dia yang nggak bisa kejual. Itu import, benang import. Sekarang benang import pun susah jual. Karena tadi kain impor importnya masuk. Nah, jadi sama-sama susah jual ini. Jadi di market ini stoknya benang, kain, itu benar. Harga akhirnya berapa terdampak itu Kang? Harga ya pasti anjlok. Antara mereka anjlok itu harga. Jadi bukan harga sesungguhnya gitu lah. Berapa kasih gambaran gitu Kang, sekarang itu karena permainan ini gitu ya, akhirnya kan barang numpuk, harga jadinya turun berapa? Turun agak banyak nih katanya sekarang. Kalau misalkan kayak benang filamen ya, yang biasanya sekitar $2 per kilo gitu ya, sekarang udah 1,5 gitu ya per kilo. Jadi udah turun banyak, biasanya sekitar 2,2 lah per kilo lah. Udah 1,5 per kilo. Pemain lokal modalnya berapa itu Kang? Buat di atas itu. Iya pasti. Nah ini kan tadi produsen lokal gitu ya, produsen lokal dihajar dong ya Kang dengan ini semua, dan yang kita dengar juga banyak PHK pastinya, banyak yang tutup gitu. Nah ini gimana Kang, kondisi ini udah bertahun-tahun kan pastinya terjadi. Yang paling kencang ini kan di 2 tahun terakhir lah, dari 2022 akhir sampai 2023, 2024 gitu ya. Ini kan terus-terusan terjadi gitu ya. Jadi memang ya, dan yang paling banyak kena kan karena waktu itu yang paling banyak benang sama kain. Makanya sepanjang 2023-2024 kan 60 perusahaan. Kalau sekarang udah sampai 80, itu kan belum termasuk yang Sritek yang sekarang kemarin SBAT gitu ya. Ada Lucky Print juga yang tutup. Mungkin sekarang udah 80 nih yang. Nah itu ya kebanyakan yang produsen kain sama produsen benang. Nah ini sekarang 1 tahun terakhir lah, mulai 2024-2025 mulai banyak yang masuknya garment. Ini garment jadi bikin teman-teman garment ini mulai kewalahan nih, mulai ketar-ketir, terutama garment yang pasarnya lokal. Pasar lokal itu kan kebanyakan IKM nih. Makanya kalau saya punya teman dari IPKB ya, Kang Nandi ya. Kang Nandi bilang, wah lagi stop produksi dia. Lagi susah dia, soalnya garmentnya mulai banyak masuk gitu ya. Kalau garment mulai banyak masuk, ya IKM keserang. Tapi kalau yang ekspor mungkin ya kadang-kadang nih berita kan kadang-kadang agak nyeleneh nih. Maksudnya nyeleneh, oh masih bagus kok garment, itu yang ekspor gitu ya. Kalau yang ekspor masih oke lah, lumayan. Udah kita kemarin ke Amerika cuma dapat 19 gitu ya. Kayak yang lain-lain, yang negara-negara kan lebih tinggi, itu masih oke. Tapi yang lokal nih, itu hantamnya. Ya memang kemarin Kang Nandi juga sempat diskusi dengan gua gitu ya. Jadi dia itu di sepanjang September itu penjualan itu bisa drop mungkin 80% di baik online maupun offline. Nah, Kang Nandi ini biasanya nyuplai kaos dan jersey ke los pasar gitu ya, sama dijual online gitu.
Dan memang sekarang udah nyetop produksi karena barangnya udah numpuk. Jadi sebenarnya ini dampaknya panjang banget ya, nggak cuma industri skala besar gitu yang pabrik-pabrik dengan ribuan karyawan, tapi juga IKM ya, skala kecil rumahan gitu ya, konveksi-konveksi. Ya konveksi-konveksi juga kena juga. Gitu. Nah kalau kayak gitu gimana nih tindak lanjut pemerintah gue? Apa diem aja atau gimana? Nah sebenarnya pemerintah itu harusnya aware ya, karena sudah berkali-kali ini dikeluhkan gitu ya dari teman-teman pengusaha tekstil juga itu berkali-kali menyampaikan lah soal ini. Nah bahkan di tahun ini juga ya itu sempat ada rekomendasi dari Komite Anti Dumping Indonesia atau KADI untuk melakukan pengenaan bea masuk anti dumping untuk benang filamen khususnya dari China tersebut. Nah, cuman memang kesepakatan akhirnya gitu ya, setelah ada pertimbangan-pertimbangan berbagai kementerian lembaga diputuskan untuk tidak dijalankan rekomendasi tersebut. Nah, termasuk yang memang waktu itu istilahnya menolak lah ya adalah Kementerian Perindustrian yang tidak merekomendasikan itu dijalankan. Mereka sampaikan karena masih dibutuhkan impor tersebut karena tadi balik lagi tuh tidak bisa dipenuhi oleh produsen benang dalam negeri. Nah gimana nih Kang Ren? Ya, ini aneh nih. Ditantang balik katanya nggak bisa menuhin. itu kan bahasanya bahasa importir. Jadi bahasa perusahaan-perusahaan importir yang selama ini dapat kuota besar itu bahasanya seperti itu. Nah, selalu sama seperti itu. Ini nggak bisa gitu ya. Akhirnya ini kan juga jadi aneh gitu ya. Kalau nggak bisa kenapa pada tutup gitu kan, perusahaan-perusahaan itu pada tutup. Kayak kita misalnya polimer itu asalnya ada 6 atau 7 perusahaan yang bikin polimer. Sekarang tinggal 3 gitu. Begitu kita ditanya tuh kan nggak bisa kan udah pada tutup. Tapi kalau ini dikenakan dumping, dia mau nyala lagi gitu kan, mau jalan lagi. Tapi tetap aja dia bilangnya nggak bisa. Tapi ini bahasanya bahasa importir. Jadi kami melihatnya ya wajar lah kalau Kemenperin itu tidak mau menyetujui anti dumping karena kalau dia mencuri anti dumping, kebijakan bagi-bagi kuota yang selama ini dilakukan terganggu. Kan jadi percuma dikasih kuota tapi harus bayar dumping. Ya, nggak akan mau dong importirnya gitu kan. Jadi ya itu udah wajar. Nah ini kan sudah hampir waktu itu kita udah punya feeling, udah hampir dipastikan Kemenperin pasti nggak akan setuju gitu. Kalau alasannya misalnya spesifikasinya beda gitu nggak juga gitu ya Kang ya sebenarnya. Spek itu teknologi di dunia sama nih. Kita pakai mesin-mesin Eropa. Mau benang nomor berapa, mau filamennya berapa banyak, itu semua sama. Jadi bisa dibikin gitu ya. Jadi nggak ada excuse harusnya. Nggak ada excuse hal seperti itu gitu. Tapi kalau tadi menarik, Kang Retno bilang ini bahasa importir gitu ya. Jangan-jangan Kementerian Perindustrian mewakili importir. Gimana nih temuan gue? Soal siapa yang bermain di sini? Iya, gitu. memang diduga gitu ya. Ada dari sumber-sumber yang kita himpun juga ya. Informasinya memang ada permainan nih di internal Kementerian Perindustrian sendiri terkait bagi-bagi kuota impor ini. Nah, ini berlaku bahkan ketika masih menjabat dan sampai ketika sudah nggak menjabat atau ex pejabat ya atau sudah pensiun pun mereka masih bisa mempengaruhi nih keputusan terkait kuota impor ini. Jadi jejaringnya tuh masih kuat gitu. Cuman selengkapnya namanya siapa aja silakan baca di majalah Tempo. Tapi kalau yang perusahaan yang akhirnya dikenakan itu semuanya perusahaan lokal apa gimana? Gue udah tempat tracing nggak? Nah, iya Sar, kalau dilihat dari tracingnya sih semua namanya perusahaan lokal ya, gitu. Tapi memang nanti kalau ada temuan-temuan lain lagi-lagi baca di majalah Tempo. Oke, Goy. Nah, dengan tadi ya temuan bahwa ada diduga mantan pejabat di Kementerian Perindustrian atau bahkan mungkin sekarang masih aktif gitu ya, yang masih terlibat gitu. Apa tanggapan Kementerian Perindustrian ketika ditanya soal ini? Ya, kita udah melayangkan pertanyaan gitu ya ke Kementerian Perindustrian dan langsung dijawab oleh Direktur Tekstilnya. Itu di situ disampaikan tentunya membantah ya adanya praktik bagi-bagi kuota impor yang tidak transparan ini, termasuk keterlibatan ex pejabat Kemenperin di situ. Dan mereka sampaikan selama ini semua prosesnya dijalankan sesuai proses yang berlaku gitu, kayak misalnya verifikasi itu semua dijalankan. Bahkan mereka juga membantah kalau penerima kuota impor itu tidak memiliki kapasitas produksi seperti temuan-temuan kita tadi. Nah, cuman mereka memang ketika disodorkan nama-nama PT-nya itu mereka
mengatakan tidak bisa berkomentar lebih lanjut karena katanya data-datanya harus melalui verifikasi. Tapi mereka bilang nih kalau memang ada temuan seperti itu silakan disampaikan secara formal aja gitu untuk diaudit bersama. Katanya gitu sih, Ga. Itu kita pernah sampaikan tuh nama-nama perusahaan. Nah, gimana tuh, Kang? Langsung by surat. Nah, kapan itu, Kang? Itu Oktober tahun lalu. Tuh. Oktober tahun lalu kita minta ini perusahaan ini 1, 2, 5 perusahaan itu kita langsung sampaikan ke Pak Menteri, tolong dicek, ini minta dievaluasi karena kita melihat ini perusahaan dapat kuota importnya besar. Kita nggak tahu kuota importnya berapa, tapi kita melihat ada perusahaan-perusahaan itu dia jual benang di pasar itu masih pakai box merek Cina. Ya, ada tulisannya Cina. Ya, Cina tulisannya. Nama-nama perusahaan Cina lah, udah familiar lah kalau di kita nama-nama perusahaan itu. Jadi dia jual ke beberapa customer masih pakai box itu, artinya dia import langsung dijual gitu ya. Kita tahu dia juga punya beberapa kapasitas produksi, dia punya beberapa mesin gitu ya. Tapi kalau dia langsung pakai box itu berarti dia import langsung jual. Nah itu karena ada itu maka kita minta ke Pak Menteri, tolong dong ini dievaluasi. Tapi nggak ada tanggapan tuh. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang nggak ada tanggapan. Nah setelah dicolek sama lu ada tanggapan nggak ya nanti? Kita lihat ya, apalagi setelah episode Jelasin Dong ini tayang ya. Tapi Kang, saya ada penasaran juga nih. Karena Kementerian Perindustrian juga kayaknya pas kuartal 2 lalu sempat mengumumkan gitu ya bahwa industri tekstil ini salah satu yang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi cukup besar gitu kan. Berarti kan kalau Akang bilang tadi lesu gitu, kenapa ini datanya beda sama yang dipegang dengan Kemenperin gitu? Itu pertanyaan semua orang, termasuk teman-teman di pemerintah sendiri ya, nanya. Kita kan kadang-kadang suka diskus sama Bank Indonesia nih, per kuartal selalu ada meeting, dia nanya, ini kenapa? Kita jelasin gini, ini pertumbuhan ekonomi ini kan salah satu faktornya itu neraca perdagangan, ekspor dikurangin impor gitu ya. Nah, ekspor impor ini yang tercatat. Yang tercatat nih ekspor kurang impor ini selalu surplus. Nah, sekarang meskipun surplusnya turun setiap tahun ya, sekarang masih setiap setahun sekitar 2, sekian gitu ya. Kalau dulu bisa sampai 6 tuh. Nah, sekarang cuma 2, tapi itu masih surplus. 2 miliar. 2 miliar US dollar gitu sekarang nih. Nah, itu kan tercatat surplus gitu ya. Tapi kalau kita hitung sama yang ilegal, nah udah minus tuh. Nah, berarti nggak sebesar itu. Itu yang poin yang pertama. Terus juga ketika barang ilegal masuk, BPS itu kan mencatat konsumsi masyarakat. Konsumsi masyarakat itu perwakilan dari yang tadi ekspor kurangi impor plus produksi dalam negeri. Nah, akhirnya yang nggak tercatat itu kan konsumsi masyarakat. Nah, itu jadi tercatatnya sebagai produksi dalam negeri. Jadi seakan-akan produksi dalam negerinya tetap tinggi gitu ya. Padahal ini kan barang-barang import yang ilegal. Itu yang poin pertama. Yang poin kedua adalah terkait investasi. Investasi ini waktu sebelum pasca pandemi kita kan lagi tumbuh bagus tuh. Itu tumbuh real tuh. Pasca pandemi di 2021 akhir sampai 2022 akhir lah. Orang mulai investasi. Nah, di situ orang mau investasi karena demand lagi besar. Tapi kan waktu itu kita nggak bisa, kalau kita beli mesin waktu itu inden. Harus nunggu 2 tahun, 3 tahun gitu. Nah, mesin-mesin itu datangnya sekarang. Jadi masuklah mesin-mesin itu. Nah, sekarang yang punya mesin pun bingung mau dibikin apa nih gitu kan. Mesin-mesin dia yang ada aja belum bisa produksi full, bisa running full. Nah, tapi kan itu masuk tuh barang-barang. Jadi investasinya juga tercatat naik gitu. Iya, betul. Mesin di tekstil tuh waktu itu tumbuhnya 6%-an kalau nggak salah ya di kuartal 2. Jadi itu mesin yang masuk nih, yang waktu itu belinya waktu pas lagi rame-ramenya pesanan 2002 lagi rame pesanan waktu itu tuh. Jadi otomatis pasti naik ininya, bagus ininya. Dan ini pasti akan masih masuk lagi nih. Mesin-mesin yang inden dulu tuh akan masuk lagi sepanjang tahun ini. Tapi yang katanya juga peningkatan ekspor ke Amerika juga karena ya banyak front loading, katanya itu juga berdampak juga kan? Ya memang sebelum tarik Trump udah kirim gitu ya, udah pada kirim duluan ya. Nah sekarang tarif Trump udah berlaku, kita masih lihat nih ya, kira-kira ekspor ini masih bisa kuat atau enggak. Tapi meskipun juga kemungkinan besar sih
masih bisa keep ya. Kalau naik full sih mungkin nggak terlalu, tapi kalau keep sih masih bisa lah, karena negara-negara lain kan juga Cina impornya udah turun banyak tuh ke Amerika gitu ya, itu bisa kita ambil gitu ya. Tapi meskipun di sisi lain juga ekspor kita ke sana masih ada yang turun karena efek itu, tapi mungkin ada beberapa market yang bisa diambil oleh teman-teman kita ke Amerika. Cuman di domestiknya dihajar sama barang. Cuman domestik masih dihajar karena Cina begitu ditutup di sana, dia akan lari ke nyari-nyari tempat nih. Yeah. Yang paling enak tempat itu Indonesia tuh. Ilegalnya gampang, kuotanya gampang gitu. Bener. Nah ini udah carut marut banget nih tata niaga impor dan sal tekstil ini gitu ya. Kalau Tempo sendiri ngelihatnya gimana sih, Ga? Ya, jadi sebenarnya persoalan yang dihadapi teman-teman industri tekstil gitu ya, ini mewakili banyak sektor sebetulnya. Jadi di berbagai sektor industri juga kan sebenarnya regulasi ada sama seperti di tekstil gitu ya. Regulasi untuk perlindungan lah, apa segala macam. Cuman memang ketika diimplementasikan ini selalu ada moral hazard gitu ya. Selalu ada kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang bermain gitu, ada praktik perburuan rente yang pada akhirnya implementasi aturan-aturan itu selalu berantakan gitu. Jadi memang selama ini ketika misalnya Tempo mengulas masalah semacam ini, kita tidak pernah mendorong pemerintah untuk bikin regulasi baru lah atau memperbaiki regulasi, karena memang yang intinya adalah soal implementasi gitu. Dan kemudian kalau kita lihat secara umum gitu ya, sebenarnya pemerintah ini tujuannya apa sih gitu? Karena kan industri tekstil kita tahu lah dia sebagai tempat atau bidang yang menyerap banyak tenaga kerja gitu. Karya ya. Betul. Nah, dengan ada persoalan-persoalan semacam ini dan nyata hasilnya bahwa PHK terjadi di mana-mana gitu ya, banyak pabrik tutup, terus kok pemerintah diem aja gitu? Apa sih tindakannya gitu? Bener nggak sih sebenarnya pemerintah ini mau melindungi industri dalam negeri gitu ya? Nggak cuma soal tenaga kerja dan PHK, tapi juga soal keberlangsungan industri kita gitu ya. Itu sih kira-kira. Oke, setuju banget. Jadi mari kita lihat ya, apakah ada perbaikan gitu ya, ke-trigger lah ya dari setiap ulasan-ulasan tulisan-tulisan Tempo nih. Oke, Kang Retmo, makasih banyak ya udah hadir di Jelasin Dong kali ini. Oke, cukup sekian ya pembahasan kita kali ini. Saksikan terus Jelasin Dong di YouTube Tempo.co dan Spotify. Sampai jumpa.